Hi, welcome to our channel, Fun Collection. Harapan kami, teman-teman semua di rumah sehat-sehat selalu, tetap beraktivitas, tetap main badminton. Sudah memasuki bulan Agustus, teman-teman sudah tahu bahwa kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi teman-teman sudah pasti akan banyak aktivitas kejuaraan atau pertandingan-pertandingan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Siang hari ini juga kita ingin menyajikan teman-teman ya, review raket yang dari minggu-minggu lalu memang kita juga sudah banyak sajikan kepada teman-teman. Tipe-tipe baru yang hadir di Fun Collection yang sudah tersedia, teman-teman tinggal check out, teman-teman tinggal bayar, kita kirimin ke rumah. Teman-teman bisa pakai waktu pertandingan 17-an. Ya, hari ini punya pelet lagi buat teman-teman di rumah. Dan nggak menghadirkan satu tipe aja. Kali ini saya hadirkan dua tipe juga sekaligus. Apa itu? Ini dia. Yang hitam ini adalah Thunder T1 ya. Yang kedua adalah Aggressor 001 ya, ataupun Aggressor 1. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Sudah banyak-banyak komen, subscribe, sudah banyak input, kritik, dan saran. Itu tandanya teman-teman sayang sama kita, teman-teman pengen kita juga lebih maju bersama. Ya, buat yang belum, teman-teman bisa klik tombol di bawah. Karena apa? Gratis, nggak bayar. Nah, yuk kita lihat yuk raket kita hari ini. Secara desain memang berbeda banget ya teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal lihat apa aja bedanya, apa aja samanya. Yang pertama adalah end cap. End capnya velvet, tak lain dan tak bukan, satu tipe aja, hanya seperti ini. Kalau teman-teman dapetin tipe yang selain ini, berarti itu bukan barang original. Yang kedua, grip. Gripnya sudah pasti PU non-woven ya. Biasanya ada tipe-tipe raket velvet yang polanya polos. Kalau yang di dua ini ada pola hexagon di gripnya ya. Dan kemudian nih ya, teman-teman juga harus tahu ada tambahan stiker pada grip. Ini teman-teman bisa cek sendiri untuk keaslian produk yang velvet berikan. Tetapi, seperti yang biasa saya bilang, kalau teman-teman beli di Fun Collection ini percuma nggak kepake teman-teman. Karena apa? Kita hanya menjual yang original. Sekarang dari grip kita beralih ke kun. Di kun tertulis spesifikasinya. Ini adalah 4U G1. Jadi dia walaupun 4U tapi gripnya kecil semua nih teman-teman ya. Jadi tangan saya ini udah memang ukurannya paling kecil ya. Jadi seperti ini ya, kalau tangan saya besar banget. 3U berarti dia beratnya akan ada di 85 sampai 90 gram. Dua raket ini memiliki kelas yang sama di kategori velvet ya. Velvet sport. Mereka mengkategorikan kedua raket ini adalah moderate. Moderate itu maksudnya teman-teman bukan lagi dinilai pemula ya untuk pakai raket ini, tetapi sudah lebih advance atau lebih di atasnya. Kun pada raket velvet itu memang punya tipe 1 ya, untuk yang dia low end. Dengan tipe-tipe yang seperti ini nggak akan ada lagi berubahnya, mungkin hanya berbeda warna dan desain grafisnya aja. Tetapi tipenya 1, dimana di kedua sisinya masih oke buat untuk penempatan jempol. Kemudian dari kun kita bisa beralih ke shaft. Dari shaft, velvet bilang dua-duanya ini adalah power shaft 7.0 mm. Sudah cukup oke. Nggak terlalu besar untuk dilihat, juga nggak terlalu slim. Flexibility-nya di kedua raket ini memang sedikit sama teman-teman ya. Semua adalah mid flag ya, tuh mid flag. Kedua raket ini memiliki spesifikasi yang sama. Yang pertama, samanya balance point. Balance point-nya 290 plus minus 3 ya. Terus beratnya tadi juga sama, 3U. LBS maksimalnya juga sama. Kedua raket ini bisa ditarik sampai 31 LBS, teman-teman. Dan materialnya pun sama. Yang dipakai adalah high modulus grafit. Oke, baik dari frame ataupun shaft. Materialnya sama, teman-teman. Oke. Nah, itu yang ada di shaft. Juga teman-teman kalau perhatikan biasanya di raket-raket velvet mereka selalu tulis ya, exposure to sun heat may be cause racket damage. Ya, artinya bukan hanya raket-raket velvet teman-teman, tapi raket-raket yang lain juga yang terbuat dari material-material karbon ya, bila terpapar panas bentuk molekul karbonnya bisa berubah dan menyebabkan
raket itu bisa lebih rapuh gitu ya. Jadi teman-teman yang punya raket sudah pasti harus dilindungi dengan baik, jangan disinar-sinari atau dieksposur ke sunheat atau kena panas dalam mobil. Itu nggak bagus, bikin raket nggak awet ya. Oke, itu teman-teman yang ada di shaft. Kemudian dari shaft kita ke T-joint. T-jointnya sama teman-teman ya. Dari tipe-tipe T-joint yang ada di Velet masih sama juga dengan built-in T-jointnya ya, dengan model-model di sini itu lebih sedikit ke box frame ya teman-teman ya di bagian T-jointnya. Jadi T-joint yang integrated seperti ini sudah bantu teman-teman dalam mengurangi pergeseran antara frame sama shaft waktu bermain di lapangan. Next, dari T-joint kita ke frame. Nah, frame-nya ini kita lihat agak sedikit berbeda. Perbedaan yang pertama itu adalah dari bentuk. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau dilihat untuk yang agresor ini dia adalah tipenya power frame biasa ya. Sedangkan yang Thunder T1 yang warna hitam ini ya, ini dia tipenya adalah compact power frame ya. Kenapa compact power frame? Secara tampilan frame-nya, teman-teman bisa lihat ini ngebox semua teman-teman ya, ngebox juga ya. Seluruh lingkaran frame-nya, box frame-nya kelihatan ya, kedua raketnya sama. Tetapi bentuk lingkarannya Thunder akan lebih kecil. Jadi satu compact power frame, satu power frame, sudah jelas beda. Oke. Kemudian beda yang kedua ya, ini adalah dari kalau kita bisa bilang adalah perkuatan atau reinforcement ya. Dimana yang power frame normal yang untuk agresor itu perkuatannya hanya ada di separuh frame ke atas ya. Jadi hanya di sini teman-teman. Kemudian untuk yang Thunder, nah Thunder ini sudah memiliki perkuatan ini dari bawah sini teman-teman ya. Dari dekat T-joint-nya memutar sampai balik lagi ke sini. Nah, itu bedanya teman-teman. Oke. Jadi keduanya sama, bisa ditarik sampai ke 31 lbs. Jadi memang power frame-nya mereka itu cukup kuat. Seperti itu ya teman-teman ya. Tetapi secara teknologi dan sertifikasi biasanya raket mereka akan lebih banyak kesama-sama gitu ya. Jadi bijak-bijaklah teman-teman dalam memilih raket sesuai dengan kebutuhan dan tipe permainan masing-masing. Gitu. Itu speknya. Kalau secara pandangan mata, desain ya. Desainnya Thunder memang memiliki warna lebih gelap. Rata-rata raket Velet itu desainnya banyak grafis garis lurus ya, ataupun garis-garis tegas gitu ya teman-teman. Nggak ada yang melengkung-melengkung, jarang banget kalau untuk Velet. Tetapi yang di Thunder dia memberikan aksen seperti apa ya? Ada kayak sarang tawon teman-teman ya. Nah ini yang kita bisa lihat di Velet jarang nih kalau mereka punya desain-desain seperti ini. Biasanya hanya garis-garis seperti ini aja ya, garis-garis tegas dan warna-warni seperti itu. Jadi itu secara spek, tampilan ya, desain. Tetapi teman-teman pasti penasaran kan hasil aktualnya gimana dan pengukuran kita akan kita kategorikan kemana sehingga kita bisa klasifikasikan kelasnya apa. Makanya jangan kemana-mana, yuk kita ukur. Kita mulai dari yang pertama yang agresor ya. Nih, agresor 001. Beratnya 87,4. Oke, 3U-nya oke ya. Kemudian kita cek untuk swing weight. Swing weight-nya oke, 90. Dan kita cek lagi untuk balance. Oke, balance yang didapat adalah 302. Jadi cukup signifikan bedanya dengan spesifikasi yang tadi kita sudah bilang ya teman-teman ya. Kalau tadi spesifikasinya bilang 290 ya plus minus 3, tapi kita dapat di sini adalah 302 gitu ya. Jadi head heavy-nya kerasa gitu. Oke, itu yang agresor. Kita lanjut nih, Thunder T1. Oke, Thunder T1 gimana beratnya? Beratnya Betty, teman-teman ya. Tadi 87, sekarang 86,4. Oke, 3U-nya oke.
Secara swing weight, perbandingan juga agresor lebih tinggi ya. Kalau agresor tadi beda 3, sedangkan Thunder ini hanya beda 2. Jadi tadi beratnya 86, swing weight-nya 88 gitu ya. Kita lihat balance point ada di, ya balance point-nya memang juga sedikit lebih rendah. Yang Thunder didapat ini adalah 299 ya teman-teman ya. Jadi secara spek juga nggak sesuai ya, 290 plus minus 3, tapi kita dapatnya 299. Tetapi secara hasil ya, pengukuran kedua tipe raket ini memang hampir-hampir sama. Kemana arahnya? Jangan kemana-mana. Kita langsung ke kesimpulan. Yuk. Kalau secara berat 3U, keduanya oke ya, masih masuk spesifikasi. Nah, secara balance point juga memang ini yang kita sedikit out of spec teman-teman ya. Untuk yang agresor ya, kita memang dapatkan secara timbangan. Agresor kita dapatkan balance point-nya adalah 300 mm dan untuk Thunder T1-nya didapatkan 298. Jadi memang secara spek dia out teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat nih beratnya 3U-nya masih oke ya, 86, 87. Terus ke arah swing weight ya. Swing weight-nya juga oke, lebih tinggi daripada beratnya ya, sehingga kita bisa kategorikan sesuai dengan balance point-nya juga yang ke arah head heavy. Raket ini memang enak buat diajak main power atau smash ya. Tapi bisa juga teman-teman bisa untuk bermain kontrol ya, karena apa? Didukung masih shaft-nya yang mid flag ya, jadi masih enak, masih oke. Apalagi teman-teman nanti kalau misalnya menggunakan senar-senar yang rata-rata memang dipergunakan untuk kontrol, itu masih lebih memungkinkan teman-teman bermain di situ. Jadi kalau kita bisa bilang klasifikasinya adalah ya 60% teman-teman bisa bermain smash, 40%-nya teman-teman bisa bermain secara kontrol. Makanya dari itu teman-teman bisa bijak dalam memilih menyesuaikan raket sesuai kemampuan dan budget masing-masing. Nah, mengenai budget. Nah, budget teman-teman, raket ini keduanya sudah tersedia di Fun Collection dengan harga 290.000 aja. Kondisinya batangan, hanya raket aja. Tapi kita juga sediakan teman-teman yang mau dapat senar ya, kita sediakan Ultramax Turbo Nano 66, kita pasangkan dengan harga hanya 330.000 aja ya. Jadi ini sudah lengkap, kita pasangkan, kita kirimkan ke rumah. Caranya gimana? Teman-teman cek deskripsi di bawah video ini, ada link ke e-commerce kita, marketplace kita, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, JDID sudah nggak ada, dan yang lainnya teman-teman. Ataupun ke WhatsApp direct kita yang teman-teman mau instant delivery di daerah Jakarta. Ya, nah itu teman-teman. Teman-teman juga kalau misalnya ingin saksikan hasil senaran raket-raket yang kita jual, teman-teman bisa cek di YouTube channel pribadi saya, Rio Franstiadi. Gitu. Sebelum berpisah, saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu komen, selalu setia untuk menyaksikan review-review kita. Dan buat yang belum, teman-teman bisa klik dong tombol di bawah. Karena apa? Gratis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sportivitas.